Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita bertemu lagi di mata pelajaran Bapak Sistem Jaringan. Minggu lalu Bapak udah kasih tahu kan bahwasanya ini kita masuk praktek untuk materi DHCP server, bener kan? Benar. Sebelum kita mulai pelajaran, Ketua silakan disiapkan kelasnya. Belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai, semuanya bersiap. Kepada Bapak Guru beri salam. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang semuanya. Silakan duduk. Ada yang nggak datang hari ini? Siapa? Dulu ya. Apa absen dulu ya? Fitra Dinata. Vio Rizky. Nah, setelah minggu lalu kita mempelajari tentang apa itu sistem operasi jaringan yang berbasis Linux, kita pakai aja kemarin Debian kan, yang CLI, Command Line Interface. Berarti interface-nya berbasis teks. Nah, maka untuk selanjutnya ini kita akan mempelajari tentang bagaimana men-setting IP address dan pengalokasian IP address itu dari server ke klien. Itu. Nah, di kelas 10 kalian sudah mempelajari tentang bagaimana IP address itu terbentuk, bagaimana IP address itu kelas-kelasnya, subnet mask, net ID, network dan sebagainya. Nah, konsepnya sama seperti client server. Bahwasanya server itu apabila terhubung dengan perangkatnya yang tersambung, bisa disebut client atau station, itu harus memiliki alamat atau berada dalam satu jaringan yang sama, itu namanya net ID. Kemudian masing-masing perangkat itu punya alamat unik, itu yang namanya net. Bukan alamat jaringan. Apa bilang tadi? Net ID berarti setiap perangkat yang terhubung ke si server tadi punya alamat masing-masing yang unik, berbeda tiap perangkat. Nah, dalam jaringan komputer, pengalokasian IP itu ada dua. Satu, IP-nya dibuat secara dinamis. Satu, IP-nya dibuat secara statis. Nah, di mata pelajaran kali ini, kita akan belajar tentang bagaimana mengevaluasi DHCP server. Kemudian mengkonfigurasi DHCP server di sistem operasi Debian. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Kalian mampu menjelaskan konsep DHCP server. Berarti kalian harus tahu dulu nih, DHCP ini apa, kemudian DHCP untuk server itu apa. Nah, kemudian kalian harus bisa menentukan pemilihan aplikasi DHCP. Nah, nanti kita akan banyak pakai aplikasi yang menyediakan DHCP untuk di dalam server. Nanti kita pilih satu yang memang paling kompatibel dengan servernya kita. Nah, perhatikan di sini kalau kita di komputer pribadi atau di laptop, kita kalau mengisikan IP secara statis, secara manual, kita tinggal ketikkan aja di sini kan, benar kan? Tapi kita harus tahu dulu kita pakai subnet atau networknya IP berapa, kemudian urutan IP-nya, net ID-nya yang udah kita alokasikan berapa, subnet masknya berapa. Itulah tadi yang di awal Bapak bilang, itu akan memakan banyak waktu dan tenaga untuk membuat secara statis. Nah, konsepnya sama. Alamat IP adalah angka 32 bit karena kita pakai IP versi 4. Nah, kalau misalnya di server kita sudah membuat DHCP sistem servernya, kemudian nanti untuk di host atau di kliennya, bagaimana sih supaya dia bisa dapat IP secara otomatis? Maka nanti kita tinggal aktifkan di obtain an IP automatically, sama nanti obtain DNS server.
tinggal kita aktifkan. Maka nanti ini sebagai klien dia akan menerima IP-nya secara otomatis. Gimana supaya klien-klien ini bisa mendapatkan IP secara otomatis? Ya berarti kita akan setting di servernya. Nah, praktikum kali ini kita akan uji coba topologinya seperti ini. Kita pakai VirtualBox, komputer kita sebagai server virtualnya, dan kemudian nanti komputer yang OS aslinya itu sebagai klien. Jadi nanti untuk pengujiannya, apakah IP yang kita dapat di komputer ini bakalan sesuai atau bakalan pas dengan yang dialokasikan si server. Oke, silakan buka Debian-nya yang dari lanjutan minggu lalu yang sudah selesai kita install sistem operasinya. Kemudian silakan login pakai username yang sudah kalian tentukan kemarin, pakai password. Oke, kemudian sambil diikutin kalian kita demonstrasi ya. Oke, semua udah masuk ke dalam root kan? Tandanya dia harus sudah tanda pagar. Berarti kita sudah masuk sebagai si admin di dalam server tadi. Dengar baik-baik. Kalian sebagai admin jaringan akan membuat sebuah server. Nah, yang mana setiap server yang kalian buat ini harus berbeda IP-nya satu sama lain. Berarti yang komputer ini sama yang di belakangnya IP-nya harus beda. Nah, IP-nya ditentukan berdasarkan nomor absen kalian. Kita pakai IP versi 4 yang mana IP ini 32 bit. Berarti ada 4 oktet. Nah, kita ambil misalnya kelas C. Nah, dalam kelas C, IP address itu 3 oktet pertama dia sebagai net apa? Sebagai net ID. 1 oktet terakhir sebagai host ID. Berarti yang harus kalian bedakan setiap komputer yang akan kerjakan itu di net ID-nya. Berarti ini yang di oktet ketiga gunakan nomor absen. Ini addressnya 11. Rep. Masuk lah Rep. Oh nggak masuk lagi. Interface Endpost3 iNet static. Kalau di situ masih DHCP atau dynamic, kalian ganti menjadi static. Nah, baru kemudian kalian tambahkan satu baris ini address. Ini contoh ya, 192.168.11.1/24. Nah, itu nanti IP-nya ini kalian sesuaikan dengan nomor absen. Nah, kalau sudah tinggal di Ctrl X, tekan Y, kemudian Enter. Nah, untuk mengecek apakah IP kita ini sudah masuk ke dalam sistem atau sudah terkonfigurasi, pakai perintah IP address. Nah, perhatikan di Ethernet Endpost3. Maka IP yang kita masukkan tadi sudah
terkonfigurasi. Nah, selanjutnya setelah IP yang sudah kita konfigurasi ini titik 1 kita alokasikan dia sebagai server ya. Berarti setiap kali IP titik 1 itu kita asumsikan bahwasanya dia itu untuk server. Nah, kemudian kita akan konfigurasi DHCP servernya. Nah, DHCP server ini itu adalah salah satu aplikasi atau layanan yang disediakan Debian. Nah, nama aplikasinya itu adalah ISC DHCP server. Nah, untuk menginstal ini kita harus panggil dulu filenya. Nah, bagaimana cara memanggilnya? Kita pakai perintah apt get install. Ini apt minus get spasi install. Yang sudah sampai sini, coba tekan panah ke bawah. Cari yang bacaannya ini. Yang ada muncul IP yang kita buat tadi. Broadcast itu adalah alamat terakhir dari satu net ID. Itu bisa dipakai di host atau bisa kita analisiskan sebagai alamat loopback. Tadi sampai network sharing centernya, alamat IP-nya sudah dapat sesuai alamat yang berdasarkan nomor absennya. Selamat, berarti nanti bisa kita lanjut ke pertemuan selanjutnya tentang web server. Ketika kita sudah bisa konfigurasi IP, sudah konfigurasi DHCP, maka selanjutnya kita konfigurasi web server. Ingat, tadi kita ada bahas tentang domain kan? Iya Pak. Ada tadi kayak Bapak tampilin herucok.net atau tadi risa.com. Nah, itu nanti akan kita konfigurasi di pertemuan selanjutnya di web server. Bagaimana alamat tersebut bisa diakses di dalam server seperti itu. Udah, Bapak tutup pertemuan hari ini. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, silakan.